Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat untuk mempersiapkan ibadah hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Perkenankan saya mewakili Panitia Rioyo Unduh-Unduh dan Majelis GKJ Krapyak menyampaikan informasi mengenai Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020. Yang pertama, secara kumulatif persembahan yang sudah kami terima dalam rangka Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari amplop langsung yang dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan pintu konsistori gereja, yaitu jumlah amplop sampai hari Jumat tanggal 23 Oktober pukul 19.00 adalah 259 amplop. Sekali lagi, 259 amplop dengan jumlah nominal uang yaitu 38.355.000. Sekali lagi saya ulangi, jumlah amplop yaitu 259 amplop dengan nilai uang 38.355.000. Yang kedua, persembahan yang kami terima laporannya dengan cara transfer, walaupun uangnya belum diterima oleh bendahara, tetapi menurut laporan dari blok B 3 amplop 1 juta, dari blok B 4 amplop 7 juta, dari blok E 3 amplop 400.000, dari blok E 3 amplop 500.000, dan dari blok E 5 amplop 1 juta. Sehingga jumlah yang melalui transfer adalah 18 amplop dengan nilai uang 9.900.000 rupiah. Yang ketiga, persembahan basar dan lelang, yaitu tanggal 10 Oktober dari blok D 1 juta, tanggal 23 Oktober dari blok D 100.000. Jumlah persembahan basar dan lelang adalah 1.100.000. Sehingga total persembahan dari amplop, transfer, dan basar sampai hari Jumat tanggal 23 Oktober pukul 19.00 adalah jumlah amplopnya 277 dengan nilai uang 49.355.000. Sekali lagi, jumlah amplop 277 dengan jumlah uang 49.355.000. Puji Tuhan dan terima kasih atas partisipasi seluruh warga jemaat GKJ Krapyak maupun para simpatisan yang telah mempersembahkan Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020. Berikutnya informasi yang kedua, kami tetap masih menerima persembahan Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020 sampai tanggal
31 Oktober ketika kita akan mengadakan ibadah HUT dan ibadah Riyaya Unduh-Unduh. Kemudian yang ketiga, kami ulangi juga bahwa ibadah hari ulang tahun gereja kita GKJ Krapyak yang ke-38 dan ibadah syukur hari Riyaya Unduh-Unduh tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober, harinya Sabtu, pada pukul 18.00 secara tatap muka terbatas dan secara live streaming. Bagi Bapak Ibu warga jemaat yang sudah menyediakan diri atau ditunjuk oleh majelis blok, pengurus blok ataupun panitia, mohon kehadirannya dalam ibadah tatap muka secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang karena kondisi usia ataupun keterbatasan yang lain-lain, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah HUT dan Riyaya Unduh-Unduh tersebut dari rumah masing-masing secara live streaming atau secara daring, secara online melalui YouTube. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mewakili majelis dan panitia Riyaya Unduh-Unduh, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi warga jemaat dalam mendukung kegiatan Riyaya Unduh-Unduh sekalipun dalam kondisi yang terbatas. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Sejak dari semula Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hidup sebuah perjalanan. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang. Yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melampaui kita bersama keluarga. Mari kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian 99 bait yang pertama, Bahasa Cinta. Yang
cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani hidup ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita, tetapi kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dalam keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Mari kita tanggapi dengan menyanyikan nyanyian dari NKB nomor 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dan
Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Mari kita memasuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa kita. Mari kita berdoa mohon pengampunan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber cinta kasih sejati. Engkau telah mengajarkan cinta kasih yang begitu mulia. Demikian juga Engkau memberikan anugerah yang indah berupa keluarga, di mana kami semestinya hidup dengan penuh cinta. Namun seringkali ya Tuhan, kami merasakan tidak mampu melakukan cinta kasih di tengah-tengah keluarga kepada orang-orang yang seharusnya kami mengasihinya. Seringkali kami masih begitu egois, mementingkan diri kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain, orang-orang yang mestinya kami cintai. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan karena kami belum mampu mewujud nyatakan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan bersama orang-orang yang kami kasihi. Sehingga kami juga menyadari betapa mustahilnya kami mampu mencintai sesama. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami dan Roh Kudus menolong dan memampukan kami, sehingga di tengah kehidupan kami, di tengah kehidupan keluarga, kami dimampukan untuk menghadirkan cinta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan kidung dari PKJ 37, bait 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindungan
iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh mengakui dan menyesali dosa kita, Tuhan yang penuh dengan kasih kemurahan berkenan mengampuni kita. Demikian juga anugerahnya dilimpahkan kepada kita. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri menerima berita anugerah di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kami siap saling mengampuni. Dipersilahkan untuk saling berjabatan tangan dengan anggota keluarga masing-masing. Dan kita iringi pujian Kidung Jemaat 451 bait yang pertama, Bila Yesus di Tengah Keluarga. Bila Yesus di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia pada saat ini kita boleh berhimpun bersama dalam ibadah, dan khususnya pada ibadah penutupan bulan keluarga. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan doa epiklesi saya hantarkan. Ya Allah Bapa sumber cinta kasih, bersama umat-Mu kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Demikian juga cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga saat ini sungguh kami merasakan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Khususnya boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami. Kiranya Engkau berkenan sehingga ibadah ini sungguh menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat atas kami semua. Lindungi, bimbing dan berkatilah ibadah ini sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus kiranya menaungi dan mengurapi kami, sehingga kami semua dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimampukan untuk menyampaikan menurut kehendak-Mu. Demikian permohonan
dan ucapan syukur kami hanya kepadamu ya Allah Bapa. Di dalam nama Putramu yang tunggal juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah penutupan bulan keluarga ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai 46 demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya hormati dan saya kasihi, melatih cinta adalah tema ibadah saat ini atau di minggu penutupan bulan keluarga. Mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini, kita bersama-sama menghayati bulan keluarga, kita bersama-sama merenungkan tema-tema sabda tentang cinta kasih. Maka di penutupan ini kita kembali merenungkan tentang melatih cinta. Nah, apakah kita sudah melatih cinta di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, merenungkan tema ini, maka pertanyaan reflektif kita adalah, apakah kita ini sudah hidup dalam cinta kasih? Apakah cinta itu sungguh-sungguh kita hidupi
sungguh-sungguh kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita? Tentu Bapak Ibu, saudara, anak-anak, keluarga-keluarga yang mampu menjawabnya. Apakah di keluarga kita, di keluarga Bapak Ibu Saudara, cinta kasih itu sungguh-sungguh dihidupi? Apakah setiap anggota keluarga sudah melatih cinta melalui sikap perilaku kehidupannya? Bapak Ibu Saudara, anak-anak, pertanyaan reflektif ini sangat-sangat penting, karena jika hidup kita ini tidak ada cinta, atau kita tidak mencintai, kita tidak mengasihi, maka sia-sialah kekristenan kita. Demikian juga kalau cinta itu tidak ada di keluarga kita, maka mustahil kita bisa mencintai sesama. Karena mencintai keluarga atau anggota keluarga saja tidak bisa. Dan lebih mustahil lagi kita bisa mencintai Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Orang-orang yang kelihatan, orang-orang yang ada di dekat kita, ternyata kita tidak mampu mencintai, apalagi yang jauh, apalagi yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, cinta itu bukan hanya soal relasi atau perasaan dan emosi seseorang kepada yang lain. Tetapi cinta itu sikap hidup yang mengandung nilai-nilai yang luhur, mulia. Bahkan bisa dikatakan mengandung nilai-nilai kerajaan Allah. Maka hal ini sangat penting, dalam firman Tuhan dikatakan sangat utama. Mengapa demikian? Mengapa saya mengatakan cinta itu luhur, mulia, dan mengandung nilai-nilai kerajaan Allah? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, karena Tuhan Allah sendiri yang mengajarkan dan memerintah untuk mengasihi. Tuhan sendiri yang mengajarkan dan mengatakan ini hukum yang utama. Bahkan seluruh kitab itu terangkum dalam kata kasih. Dan Tuhan tidak hanya mengajarkan, tetapi juga memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana Dia mengasihi. Mengajarkan, memberi contoh, meneladan, dan memberikan perintah. Maka ini luhur, mulia, dan sungguh mengandung nilai kerajaan Allah. Yang kedua, di dalam cinta kasih itu ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, ada pengorbanan, ada kebaikan, ada pengampunan, ada kelemah lembutan. Kalau kita perhatikan, ini adalah karakter cinta kasih yang merupakan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka kasih itu mulia, kasih itu luhur. Ada seorang tokoh dari Jerman namanya Erich Fromm. Dalam bukunya yang berjudul The Art of Loving atau Seni Mencintai, di dalam buku itu dinyatakan ada 4 unsur dalam cinta. Yang pertama itu adalah care atau peduli. Yang kedua itu adalah responsibility atau tanggung jawab. Yang ketiga adalah respect atau menghormati. Yang keempat adalah knowledge atau pengertian. Nah, kalau kita memperhatikan tulisan Erich Fromm ini pun juga kita melihat nilai-nilai yang luhur dalam cinta. Kepedulian, tanggung jawab, menghormati, dan juga
pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang bapak, seorang ibu atau suami istri tetapi tidak pernah peduli, ya biasanya kalau pasangan suami istri yang lama itu ya, kalau baru setahun, 2 tahun, 3 itu masih kuat-kuatnya cinta ya, masih sayang-sayangan ya. Tapi kalau mungkin sudah lama dan kemudian timbul kebosanan-kebosanan, maka kepedulian itu tidak ada lagi ya. Bahkan ada istilah duit lanang, duit wedok gitu ya. Kalau punya gaji, punya penghasilan itu sudah tidak mau tahu ya. Semua menjadi rahasia masing-masing. Ketika suami atau istri atau pasangan itu mungkin sedang ada masalah pergumulan, pasangannya tidak peduli ya. Bahkan mungkin penghargaan atau rasa menghormati pasangan mulai luntur. Nah, di sini kalau kita memerenungkan berarti menurut Erich Fromm tadi, unsur cinta itu sudah mulai pudar. Demikian juga Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak. Ketika orang tua tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya, tidak ada pendampingan, tidak ada relasi yang baik, sehingga anak itu tumbuh berkembang sendiri, membiarkan anak dengan gadgetnya, kemudian anak itu mencari-cari, anak itu mencoba untuk ya berguru pada gadget dan sebagainya, karena zaman yang semakin modern dan orang tuanya sibuk sehingga tidak pernah memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak-anak, baik itu dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang kerohanian atau iman. Maka sama di situ tidak ada tanggung jawab sebagai orang tua. Dan itu sekali lagi menurut Erich Fromm berarti tidak ada cinta. Orang tua egois, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan kegiatan masing-masing. Demikian juga kalau kita seorang anak, dan sebagai seorang anak kita tidak ada respect terhadap orang tua kita. Ya zaman sekarang kadang anak itu sangat berani kepada orang tuanya ya, memerintah orang tuanya ya, kurang patuh berbakti kepada orang tua, banyak terjadi. Maka juga di situ sesungguhnya tidak ada cinta. Nah Bapak Ibu yang terkasih, maka jikalau kita merenungkan seperti ini, ternyata mewujudkan, mempraktekkan cinta itu tidak gampang, tidak mudah seperti nyanyian-nyanyian atau puisi-puisi orang-orang yang sedang dimabuk cinta. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, makan sepiring berdua, tidur beralas koran pun dijalani. Semudah itukah? Ternyata tidak. Nah, karena tidak mudah mewujudkan dan mempraktekkan cinta itulah maka perlu latihan. Perlu latihan dengan sungguh-sungguh. Dan yang namanya latihan ya wajar jatuh bangun. Kita merasa kesulitan-kesulitan dan kita butuh perjuangan-perjuangan. Bagaimana menghargai orang, bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, bagaimana peduli satu dengan yang lain, itu perlu belajar untuk terus dilakukan. Dan itulah latihan cinta. Nah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, dalam firman Tuhan Injil Matius 22 ayat 34 dan seterusnya tadi, banyak orang-orang Farisi, demikian juga ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus untuk bertanya, tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan, mencobai. Jadi ahli Taurat yang datang dan ingin menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan tentang hukum yang terutama. Nah, sesungguhnya ahli Taurat ini dan juga para Farisi
telah jatuh dalam kegagalan cinta. Jadi dengan keterangan teks ini sudah menunjukkan ahli Taurat, orang-orang Farisi ini telah mengalami kegagalan dalam mempraktekkan cinta. Karena apa? Karena dia mau menjatuhkan Yesus, mau menjebak orang lain. Dan itu artinya apa? Di dalam hati mereka ada kebencian. Mereka iri hati kepada Tuhan Yesus yang pada waktu itu mengajar dengan jujur, mengajar dengan sungguh-sungguh demi untuk kemuliaan Allah dan kerajaan surga. Dan itu membuat mereka tidak senang, membuat mereka iri, membuat mereka marah dan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Berarti apa di situ? Ada motivasi, dan motivasi itu adalah kebencian, permusuhan, dan itu berarti gagal dalam mewujud nyatakan cinta kasih. Seorang ahli Taurat atau kaum Farisi, mestinya mereka itu peduli, mestinya mereka itu menghormati, mestinya mereka itu mengerti. Seharusnya mereka itu paham apa artinya mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena itu jelas ada dalam pengajaran Taurat, Ulangan 6 ayat 15. Dan bagi ahli Taurat, kitab Taurat ini tentu mereka sangat hafal, karena ini sebagai kitab pengajaran. Demikian juga dengan mengasihi sesama di dalam Imamat 19 ayat 18. Dan itu sebagai suatu paralel, atau dalam bahasa Yunani itu homoios atau serupa. Artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama itu adalah sama. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan yang pertama itu adalah mengasihi sesama. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, di sini kita melihat justru ahli Taurat dengan pertanyaan itu dan juga perilaku dan sikapnya itu memperlihatkan keberdosaannya karena mereka tidak bisa menerima sesamanya, sehingga mereka tidak bisa mengasihi sesamanya. Mereka tidak bisa menerima sesamanya yang dianggap tidak segolongan. Misalnya kepada orang Samaria, kepada orang Yunani Romawi, bahkan kepada orang-orang Yahudi sendiri, tetapi orang itu pemungut cukai, karena pemungut cukai itu dianggap bekerja sama dengan pemerintah penjajah Rom, maka itu dianggap tidak sesamanya. Maka kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan yang lain dalam Injil, mereka marah, mereka nyinyir ketika Tuhan Yesus datang ke rumah para pemungut cukai, karena itu dianggap bukan sesamanya. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan dengan suatu perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu orang Samaria yang baik hati. Dan orang Samaria dianggap sebagai bukan sesama bagi ahli Taurat dan Farisi ini. Maka sebenarnya dari pertanyaan tentang hukum yang terutama ini memperlihatkan betapa ironisnya, betapa menyedihkan pemahaman dan penghayatan para orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Karena apa? Mereka gagal di dalam mempraktekkan cinta. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, pengajaran Tuhan Yesus sangat jelas dan tegas bahwa cinta kepada Allah itu harus sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Artinya totalitas. Dan sejajar dengan itu adalah kasih kepada sesama. Dalam bahasa Yunani itu pleison atau tetangga. Tetangga itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun status identitasnya. Dalam konteks pada waktu itu, apakah orang Samaria, apakah orang Yunani, apakah ya orang
Kanaan, ya. Kalaupun itu ada di sekitar kita sebagai tetangga kita, orang yang dijumpakan dengan kita, maka disitulah kasih dinyatakan. Bukan kepada orang-orang segolongan, tetapi orang-orang yang dijumpakan dengan kita. Nah, berarti di dalam sabda pengajaran Tuhan Matius 22 ayat 34 dan seterusnya yang telah kita baca tadi, mempraktekkan cinta itu adalah bagaimana kita menyembah Allah. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu adalah penyembahan kepada Allah dengan totalitas. Berarti bagaimana mempraktekkan cinta dengan menyembah Allah dengan totalitas dan sekaligus memuliakan sesama atau keluarga kita. Memuliakan sesama atau keluarga kita. Artinya memuliakan sesama dan keluarga kita itu adalah kita juga menaruh kasih yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya mengasihi Allah atau beribadah kepada Allah dengan sungguh itu harus juga terwujud dalam kehidupan yang penuh cinta kepada sesama dan khususnya keluarga. Dengan demikian maka nilai-nilai kerajaan Allah itu dihadirkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak, melatih cinta berarti di tengah kehidupan kita, di samping kita itu menyembah Allah dalam ibadah, maka sikap perilaku kita sehari-hari itu harus memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Kesabaran, kemurahan hati, kerendahan hati, damai sejahtera, pengampunan, tidak mementingkan diri sendiri, kesopanan, kebaikan, dan sebagainya. Ini harus kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan sosial, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Demikian juga kalau kita merenungkan refleksi dari Erich Fromm tadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita juga harus ada kepedulian. Harus ada care satu dengan yang lain, suami dengan istri saling peduli, saling menolong, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua, kakak dan adik itu juga harus ada rasa untuk saling peduli, saling melayani, saling memperhatikan. Demikian juga respect, berarti ada rasa hormat. Bagaimana seorang anak menghormati orang tua, demikian juga orang tua perlu juga menghormati anak-anak. Keinginannya, suaranya didengarkan, harapan-harapannya juga diperhatikan, sehingga terjadi diskusi yang baik, apa yang baik dilakukan bersama, bukan saling memaksakan kehendaknya. Demikian juga perlunya pengertian antara anggota keluarga. Suami bisa memahami, mengerti istri, istri juga bisa memahami dan mengerti atau mau memahami, mengerti suami. Orang tua kepada anak-anak juga bisa mengerti, memahami orang tua. Misalnya sekarang di mana di sekolah-sekolah sistem pembelajaran dengan daring, di rumah online, kebetulan keluarga itu pas-pasan, dan HP, gadget itu menjadi kebutuhan. Seorang anak meminta kepada bapaknya atau ibunya supaya dibelikan HP dengan merek tertentu dan harganya misalnya di atas 5 juta. Kemudian orang tuanya karena tidak memiliki kemampuan uang atau dana yang cukup menawarkan bagaimana kalau 2 juta saja. 2 juta itu sudah cukup bisa membeli HP dengan mungkin RAM-nya 4 atau 6 giga, ya. Kemudian memorinya bisa
64 atau 128 itu sudah cukup. Tetapi anaknya tidak mau memaksa, tidak bisa. Kalau saya tidak dibelikan HP yang seperti ini harganya sekian, aku tidak mau sekolah, aku tidak mau ini dan seterusnya. Ini berarti apa? Tidak ada pengertian, tidak menghormati satu dengan yang lain, tidak ada tanggung jawab bersama. Menurut saya hal-hal seperti ini perlu kita renungkan dalam relasi kita, di dalam membangun rasa di antara anggota keluarga, orang-orang yang kita kasihi, bagaimana saling ngemong, bagaimana saling menggembalakan, bagaimana saling menghargai satu dengan yang lain. Baik kaitannya relasi orang tua dengan anak, suami dan istri. Nah, apakah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masih sering memaksakan kehendak kita, memaksakan diri kita? Apakah di tengah-tengah keluarga kita masih mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi kita, keegoisan kita, atau semangat kebersamaan, saling memahami, mengerti, mengasihi kekeluargaan itu dihadirkan? Ini contoh-contoh Bapak Ibu Saudara anak-anak. Ternyata di tengah-tengah keluarga seringkali melatih cinta ini belum dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh setiap anggota keluarga kita. Barangkali saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak juga ternyata di rumah kita masing-masing belum mewujudkan atau melatih cinta itu. Cinta bukan hanya soal relasi, cinta bukan hanya soal rasa, tetapi cinta itu sikap perilaku yang memiliki nilai-nilai yang luhur tadi, yang harus itu diwujudkan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, jikalau saat ini banyak keluarga dan termasuk keluarga Kristen, mengapa terjadi kebosanan-kebosanan, mengapa terjadi perselisihan, perpecahan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga? Ya, karena nilai-nilai kerajaan Allah yang adalah cinta ini tidak dihadirkan, tidak dihidupi. Yang ada itu hanya memahami cinta itu hanya relasi. Ya, dia suami saya, dia istri saya, ya saya satu serumah, ya. Hanya masalah rasa, ya aku sayang dia, dia sayang aku, wong dia itu anakku, dia itu suamiku, dia istriku, ya pasti saya sangat sayang kepadanya. Sesungguhnya bukan hanya soal itu, lebih dari itu. Nah, mari nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang luhur ini kita hadirkan, kita hidupi di tengah-tengah keluarga kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketika keluarga kita dibentuk, ketika keluarga kita dibangun, itu didasarkan pada cinta. Bukan hanya cinta seorang pria dan cinta seorang wanita, cinta asmara, bukan sekedar itu, tetapi cinta yang didasarkan pada cinta Kristus, yakni kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang berorientasi pada pihak lain yang dikasih itu, kasih yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya dengan totalitas kepada orang yang dikasih itu. Dan inilah yang harus dihidupi dan senantiasa dilatih terus-menerus. Jangan sampai cinta ini hilang di dalam kehidupan keluarga kita. Dan sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, perpecahan, perselisihan, perceraian, karena cinta sudah hilang di tengah keluarga. Oleh karena itu mari kita terus melatih, mari kita terus mempraktikkan cinta, karena Tuhan yang mengajarkan. Tidak hanya Dia mengajarkan, tetapi Dia mempraktikkannya. Tidak hanya Dia mempraktikkannya, tetapi Dia juga memerintahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya supaya melakukan itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati, selamat mencintai. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
Saat ini cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak kami yang tercintai Tuhan Yesus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa, bait pertama sampai ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita bersama dengan keluarga kita dan juga bersama dengan seluruh warga jemaat. Kita menaikkan doa syafaat, mari saya hantarkan. Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, sumber cinta kasih, kembali bersama umat-Mu, demikian juga bersama keluarga kami masing-masing, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami masing-masing, demikian juga bersama dengan warga jemaat, baik yang ada di GKJ Kerapiak, demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terhubung bersama dengan kami secara roh. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami mohon berkat-Mu, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, mohon pertolongan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan, keprihatinan dan duka karena berbagai sebab. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan.
Tuhan pulihkan sehingga saudara kami boleh menjalani kehidupan dengan sukacita. Engkau yang menghibur sebagaimana sabdamu, yang berduka cita berbahagia karena Engkau akan menghibur. Bagi yang lemah tubuh, yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, kiranya Tuhan menolong dengan kekuatan dan kesembuhan. Melalui perawatan keluarga, kiranya semakin dimampukan yang sakit atau keluarga menghayati cinta kasih di antara mereka, sehingga peristiwa sakit atau kelemahan tubuh yang diderita justru menjadi hal yang baik, positif, karena dimampukan untuk menghayati kelemahan tubuh dan boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Demikian juga terpancar di dalam kehidupan keluarga. Kami mohon Engkau pun memulihkan saudara kami yang sakit. Demikian juga saudara kami yang mengalami persoalan terkait dengan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, sehingga terjadi hubungan yang kurang harmonis, bahkan terjadi perselisihan-perselisihan, baik itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, demikian juga antar saudara. Kiranya Engkau juga menolong, Engkau juga memulihkan, Engkau yang mengetuk hati dan menumbuhkan cinta, sehingga kami keluarga dimampukan untuk menghidupi cinta kasih, untuk berlatih dengan lebih giat demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami yang sekolah. Tuhan juga memberkati dengan kepandaian dalam proses tumbuh kembangnya, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang, baik itu skill, keahlian, intelektualnya, dan juga karakter dan khususnya iman rohaninya. Mampukan kami orang tua untuk mendampingi, untuk membimbing, tidak hanya dengan kata tetapi juga melalui keteladanan. Kami boleh mengajarkan cinta di tengah-tengah keluarga. Berkatilah supaya keluarga kami menjadi keluarga yang indah, yang berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan hadir sebagai kepala dan Tuhan bagi keluarga kami, dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami melalui pekerjaan ataupun melalui usaha-usaha bisnis yang kami miliki. Untuk itu kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan karena situasi sulit pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tetap memberkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan atau usaha-usaha bisa dilakukan, sehingga melalui semua itu Tuhan memberikan rezeki yang sekiranya bisa untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Kami percaya kuasa kasih Tuhan senantiasa melingkupi, menaungi keluarga kami, sehingga kami serahkan sepenuhnya kehidupan keluarga kami, demikian juga pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami, GKJ Kerapia. Tuhan berkati seluruh warga gereja, Tuhan berkati panitia, tim, Tuhan memberkati komisi, Tuhan berkati Pokja, Tuhan berkati penatua, pendeta, diaken, sehingga semua boleh bersatu hati dalam mewujudkan pelayanan persekutuan. Demikian juga di dalam melakukan tugas panggilan-Mu, bersaksi memelihara keselamatan melalui program-program jemaat. Khususnya besok tanggal 31 Oktober kami hendak merayakan baik itu Rioyo Unduh-Unduh, demikian juga hari ulang tahun gereja. Tuhan berkati sehingga apa yang dirancang oleh jemaat bisa kami lakukan baik di gereja, demikian juga di rumah, di keluarga kami masing-masing, sehingga kehidupan kami boleh melimpah dengan syukur dan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi gereja kami dan jauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala yang jahat, dan mampukan kami untuk tetap terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini, khususnya di situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami juga tetap boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami,
Engkau memberkati pemerintah pusat sampai yang paling bawah. Berikan hikmat-Mu sehingga mampu memimpin bangsa ini ke dalam suasana damai sejahtera. Program-program pemerintah kami percaya Tuhan yang akan senantiasa memberikan hikmat dan kiranya boleh didukung oleh seluruh masyarakat. Bapa, demikian permohonan kami. Semua ini kami serahkan kepada rencana dan kehendak Tuhan yang kami percaya indah, damai sejahtera, karena kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami orang percaya. Demikian permohonan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diberikan waktu untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat yang 17 yang akan kami bacakan bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita memuji di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama. Di sini aku bawa. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini dengan doa di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu bahwa hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, baik itu persembahan maupun rezeki, maupun kesehatan dan keselamatan. Semua adalah berkat-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami mengaturkan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Walaupun sedikit, tapi Engkau sucikan bila mana terselip dosa kami untuk persembahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang belum bisa mengaturkan persembahan, Engkau beri kecukupan juga. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini, berilah kejujuran dan ketegasan. Apa yang dilakukan semua demi kebesaran nama-Mu dan kelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa mempersembahkan hidupnya, Engkau berketuk hatinya untuk bisa mempersembahkan hidupnya.
Tuhan, kami juga menerima firman-Mu melalui Bapak Pendeta Setianto pada hari ini. Aku terima sebagai jalan hidup yang akan kami lalui, Tuhan. Tuhan, doa kami yang tiada sempurna, aku serahkan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian pengutusan dari PKJ 289 bait yang pertama. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan bimbing langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksi-saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ganing atine wong tuwa, lamun nyawang putra wayahira, den samya rukun manunggal budi, pepindane para ampung tani, dulu tanemanira samya krepto panen
ing samudra pinujiya Gusti kang mamulya kang dadi